Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi baik, Bu. wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, apalagi di saat masa pandemi seperti ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Triandiah Dwi Sasi Wardani, Hadir, Bu. Dinda Aulia Ananda Putri, Hadir. Aulia Zahra Fadilah, Hadir, Bu. Nur Mahfuzah Safawati, Hadir, Bu. Desta Rahma Anggraini, baik, karena semua sudah hadir, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai tentang teks biografi. Silahkan untuk yang mengetahui teks biografi bisa dijelaskan. Ya Allah, ya Allah, aku lupa, maaf. Ya Allah. Terus bisa nggak dipotong aja, terus kita ngulangin gitu? Ya, langsung lanjut, Nis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu teks biografi? Teks biografi yaitu ulasan tentang kehidupan seseorang dari tokoh pahlawan ataupun dari seorang yang terkenal akan jasa-jasanya. Baik, pengertian dari Sasi sudah hampir benar. Ibu akan menjelaskan kembali tentang teks biografi, yaitu suatu ulasan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya pada lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks biografi. Ciri-ciri dari teks biografi yaitu teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya yaitu teks biografi membawa kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil sehingga harus dijadikan sebagai saudi teladan. Dan yang terakhir yaitu teks biografi mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya itu terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Selanjutnya yaitu unsur kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Unsur yang pertama ada kata hubung. Nah, kata hubung di sini ialah kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar satu kata dengan kata yang lainnya dalam suatu kata atau kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat-kalimat lainnya. Yang kedua yaitu rujukan kata. Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Rujukan kata ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu kata rujuk tempat. Kata rujuk tempat memiliki contoh
di sini, di sana, dan di situ. Kata rujuk orang memiliki contoh dia, ia, beliau, dan yang lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu kata rujuk benda atau persoalan. Kata rujuk benda ini memiliki contoh ini, tersebut, dan itu. Selanjutnya yaitu ada kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi, ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami oleh seseorang tokoh. Selanjutnya yaitu kata kerja. Verba atau biasa disebut dengan sebutan kata kerja ialah sebuah kelompok kata yang mengulas sesuatu persoalan yang dikerjakan oleh seorang tokoh. Kata kerja ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu kata kerja berlandaskan bentuk. Nah, kata kerja berlandaskan bentuk itu ialah kata kerja yang masih dalam wujud aslinya, yang dimana arti dari kata kerja ini belum mendapati derivasi baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Nah, contohnya yaitu adil, ajak, dan ambil. Untuk yang kedua yaitu kata kerja berlandaskan berimbuhan. Kata kerja berimbuhan ini ialah kata kerja yang telah mendapati penambahan baik berwujud awalan, akhiran, ataupun sisipan. Jenis-jenis dari teks biografi. Jenis yang pertama yaitu autobiografi. Autobiografi ialah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh seorang tokoh tersebut. Yang kedua yaitu biografi. Biografi yaitu suatu teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Biografi berlandaskan izin penulisan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu autories biografi, yaitu sebuah biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan dikisahkan. Yang kedua yaitu You Know Stories biografi. You Know Stories biografi yaitu biografi yang penulisannya tanpa izin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis di kisah kehidupannya. Selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Biografi berdasarkan isinya yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu biografi tentang perjalanan hidup. Ialah biografi yang mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang atau juga biasa disebut dengan tokoh yang ditulis secara lengkap dan jelas atau ditulis secara singkat. Selanjutnya yaitu biografi tentang perjalanan karir. Nah, biografi tentang perjalanan karir ini biasanya mengisahkan tentang perjalanan karir seseorang dari awal mula perjalanan hingga ia berhasil untuk menggapai sebuah kesuksesan atau menggapai cita-citanya yang telah diimpikan selama ini. Biografi berdasarkan persoalan yang diulas. Biografi berdasarkan persoalan yang diulas ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama salah PPT-nya. Ya udah nggak apa-apa. Salah di bagian Selanjutnya biografi berdasarkan persoalan yang diulas
Mohon maaf, di sini ada kekeliruan dalam kita membuat PPT. Nah, saya akan menjelaskan. Untuk berdasarkan persoalan yang dibahas itu, yang pertama ada buku sendiri dan buku subsidi. Nah, buku sendiri ini biasanya semua biayanya ditanggung oleh diri sendiri dan oleh orang yang membuat biografi tersebut. Selanjutnya yaitu buku subsidi, ialah biaya oleh pihak sponsor, entah itu dari segi pembuatannya, dibiayai oleh pihak sponsor, entah itu dari biaya penulisannya, biaya percetakan, bahkan biaya-biaya lainnya yang tidak terduga ditanggung oleh pihak sponsor. Selanjutnya yaitu struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi, yang pertama orientasi. Orientasi ialah gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar ataupun pembaca. Selanjutnya yaitu kejadian atau peristiwa penting. Nah, kejadian atau peristiwa penting di sini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian utama yang dialami sang tokoh. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, serta mengagumkan. Selanjutnya yaitu reorientasi. Nah, reorientasi di sini berisi komentar, evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, singkatnya, reorientasi ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Selanjutnya yaitu mati listrik. Mati listrik. Bentar ya. Ya Allah, maaf ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat teks biografi. Di sini ada 6 langkah dalam membuat teks biografi. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan diceritakan, mulai dari nama, gelar, tempat, tanggal lahir, nama orang tua, dan riwayat singkat dari sang tokoh. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dan berbagai sumber. Yang ketiga yaitu memilih data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runut dan Selanjutnya yang kelima yaitu merangkai semua informasi dengan kalimat yang bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Selanjutnya yaitu membangun abstrak teks biografi yang akan dibangun. Selanjutnya mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur dari teks biografi. Selanjutnya, Ibu akan membacakan contoh dari teks biografi. Nah, contoh dari teks biografi yang berjudul Dewi Sartika. Orientasi pada teks biografi yang berjudul Dewi Sartika ini ialah
Raden Dewi Sartika dilahirkan dari sebuah keluarga yang bernama Priyayi yang terletak di tanah Sunda. Raden Somanegara dan Nyi Raden Raja Permas, meskipun waktu itu beliau sangat bertentangan dengan adat, ayah dan juga ibunya berusaha keras untuk memasukkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Sesudah ayahnya Dewi Sartika meninggal dunia, Dewi Sartika dididik oleh pamannya, yang mana ketika itu pamannya sedang menjabat sebagai patih di daerah Cicalengka. Dengan pamannya, beliau bisa mendapati ilmu pengetahuan tentang kebudayaan suku Sunda. Sementara wawasan-wawasan tentang kebudayaan atau kehidupan barat beliau didapati dari seorang nyonya asisten presiden kebangsaan Belanda. Nah, selanjutnya yaitu kejadian dan masalah dari cerita yang berjudul Dewi Sartika. Kejadian dan masalahnya itu, sejak kecil Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan juga memperlihatkan kegigihan yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa menggapai keberhasilan. Ketika ia sedang bermain di belakang gedung, beliau sering mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pernah ia dapati di sekolah, seperti aktivitas belajar, membaca, menulis, dan memahami bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu di kerajaan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan-pecahan genting ia jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Ketika itu Dewi Sartika baru memasuki usia 10 tahun. Ketika keberadaan di Cicalengka, ia digemparkan oleh kemahirannya dalam membaca dan menulis, serta beberapa kata yang dikatakan oleh anak-anak pembantu dengan memakai bahasa Belanda. Adanya persoalan ini membuat seluruh penduduk menjadi heboh, karena ketika itu belum ada anak-anak yang mempunyai keahlian untuk berbahasa Belanda. Nah, selanjutnya yaitu reorientasi. Dari judul Dewi Sartika, reorientasi ini sudah sepantasnya kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang dan mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan untuk para kaum wanita tidak sepantasnya untuk kita lupakan begitu saja. Semoga dengan apa yang sudah dikerjakan, perempuan-perempuan di negara Indonesia bisa mendapati pendidikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dan di masa yang lebih cerah. Baik, setelah Ibu bacakan contoh dari teks biografi, sekarang kalian cermati peristiwa, yaitu peristiwa perjalanan, pendidikan, dan karir perjuangan dalam teks biografi yang telah Ibu berikan, dan kalian teladani dari teks biografi tersebut. Silahkan sekarang kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2-3 anak. Baik, Bu. Setelah kalian selesai membuat kelompok, silahkan kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok, lalu kelompok yang lain menyampaikan komentarnya terhadap diskusi dari kelompok lain. Silahkan yang pertama, kelompok 1
mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 1, Ibu langsung bagi saja. Kelompok 1 yang terdiri dari Nur Mahfuzah dan Dinda Aulia Azhara. Silahkan salah satu dari kalian membacakan contoh dari teks biografi. Baik, Bu. Di sini kelompok kami mengambil contoh teks biografi yang berjudulkan B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan salah seorang tokoh anutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya ialah Profesor Dr. Ch. Ing. Dr. Sc. Mul. Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli 1936. Beliau merupakan anak keempat dari ke-8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai kedua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negeri Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR dan MPR. Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Ainun meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah-kisah dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Dari contoh teks biografi tersebut, yang dapat kita yang dapat dijadikan teladan ialah kerja keras dari
Salah. Bentar. Eh, hmm. Dari hasil teks biografi tersebut dapat diteladani yaitu semangat semangat dari B.J. Habibie sendiri dalam memajukan negara Republik Indonesia. Lalu kesetiaannya terhadap sang istri meskipun sudah ditinggalkan untuk selama-lamanya, kan tapi B.J. Habibie tidak putus akan tapi B.J. Habibie tetap mencintai Ainun sampai membuatkan sebuah buku yang berjudul Ainun dan Habibie. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi dari kelompok 1 ada terkendala jaringan sedikit. Nah, kita lanjut saja sekarang. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, yaitu presentasi dari kelompok 2. Pada kelompok, salah kok gini ya, astagfirullahaladzim. Presentasi dari kelompok 1, mungkin tadi kelompok 1 ada yang terkendala jaringan sedikit. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang contoh teks biografi dan hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Di sini kelompok kami mengambil contoh teks biografi dari Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan yang berasal dari salah. Satunya adalah Bung Tomo. Beliau merupakan salah satu pahlawan dalam pertempuran besar di Surabaya melawan tentara Nica yang membonceng sekutu. Bung Tomo yang memiliki nama lahir Sutomo, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Oktober tahun 1920. Ia merupakan anak dari keluarga setengah priayi yang merupakan keluarga kelas menengah, yakni Kartawan Cipto Wijoyo. Karena kedudukan keluarganya tersebut, ia pun mendapatkan pendidikan memadai dan setara dengan anak-anak kompeni pada saat itu. Sementara pada masa itu sangatlah sulit bagi warga pribumi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Bung Tomo merupakan pemuda aktif di berbagai organisasi. Salah satu organisasi yang ia ikuti adalah organisasi yang menjadi cikal bakal adanya pramuka di Indonesia, yakni Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia. Ia mendapatkan banyak sekali pelajaran selama mengikuti organisasi tersebut. Salah satunya adalah landasan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia yang ia dapat dan menjadi awal semangatnya untuk berjuang bagi Indonesia. Pada masa mudanya, Bung Tomo memiliki ketertarikan yang sangat tinggi pada jurnalistik, dan ia pun pernah menjadi seorang jurnalis. Bahkan semasa hidupnya, karir cemerlang yang ia dapatkan dalam dunia jurnalistik adalah menjadi pemimpin redaksi di kantor berita Antara dan merupakan puncak karirnya. Keikutsertaannya dalam pertempuran besar pada tanggal 10 November yang juga diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan tentu tidak lepas dari kekuatan sosok ulama yang menjadi panutannya, yakni para kiai di Jawa Timur. Bung Tomo juga menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Berkas Pejuang Veteran pasca Perang melawan penjajah. Selain itu, jabatan lain yang pernah diembannya adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, ketidakpuasannya dengan keputusan-keputusan yang ada pada masa itu menjadikannya sering merasa kecewa dengan pemerintah. Hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Bung Tomo ini adalah keaktifannya dalam berorganisasi, lalu semangat juang yang tinggi dalam membela negara, sifat religiusnya, kemudian sikap mencintai tanah air, dan sikap jujur dan terus terangnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, adapun dari struktur kebahasaan teks biografi tersebut, yaitu teks biografi dari Bung Tomo tersebut ditulis menggunakan bahasa yang jelas, serta lugas, dan tidak terlalu memakai ungkapan atau memakai kata-kata majas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih atas apresiasi dari anak-anak sekalian. Selanjutnya yaitu hasil pekerjaan kalian. Langsung saja kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Baik, setelah selesai, hasil diskusi dari masing-masing kelompok dikumpulkan melalui media Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Untuk akhir, Ibu akan menyimpulkan bahwa teks biografi sendiri yaitu teks yang mengulas mengenai kehidupan atau cara hidup seseorang selama ia masih hidup. Nah, untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya Aulia izin bertanya. Baik, silahkan. Tadi di PPT kan dijelaskan struktur teks biografi itu ada kejadian penting. Maksud dari kejadian penting dalam teks biografi itu sendiri bagaimana, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja Ibu jawab ya. Kejadian penting dalam teks biografi yang dimaksud ialah rangkaian kejadian-kejadian yang dialami tokoh utama yang disusun secara kronologis. Nah, maksud kronologis di sini yaitu menurut urutan dan waktu. Bagaimana, Aulia Zahra? Ya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Putri Andia izin bertanya. Baik, silahkan. Kan tadi di dalam PPT-nya ada tentang reorientasi dalam teks biografi. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan reorientasi itu sendiri dalam teks biografi, Bu? Terima kasih. Baik, langsung saja Ibu jawab ya. Reorientasi dalam teks biografi yang dimaksud di sini ialah menyimpulkan atau mempertanyakan mengenai rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Salah. Kesimpulan atau pernyataan. Oh, maaf. Baik, langsung saja Ibu jawab. Untuk reorientasi dalam teks biografi adalah kesimpulan atau pernyataan mengenai rangkaian kejadian yang telah diceritakan sebelumnya. Begitu, apakah sudah bisa dipahami, Sasi? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membuka satu sesi pertanyaan lagi. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu Dinda izin bertanya. Baik, Dinda, silahkan. Saya ingin bertanya mengenai alur. Bagaimana alur cerita yang biasanya digunakan dalam teks biografi? Nah, untuk alur cerita dalam teks biografi, yaitu biasanya alur ceritanya maju, yaitu progresif, yang biasanya digunakan dalam teks biografi. Begitu, apakah bisa dipahami, Dinda? Bisa. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Gimana ya enaknya? Baik, untuk sesi tanya jawab, Ibu tutup
sampai di sini. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai tentang teks biografi. Enggak. Begini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas. Untuk sesi tanya jawab, Ibu sudah tutup sampai di sini. Karena kalian semua sudah paham mengenai materi tentang teks biografi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks anekdot. Silahkan kalian mempelajari tentang teks tersebut. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian belajar dengan baik. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.